Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yakin. Wa adkhilnal ma'al awliya'i wassolihin wasyuhada wasyiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita akan bicara jalan pulang percikan cahaya ilahi. Kalau kita bicara jalan pulang, biasanya hampir semua orang berpersepsi pulang itu harus menunggu kematian tubuh fisik. Padahal pulang itu sekarang. Sebelum tubuh fisik ini mati, kita harus sudah bisa pulang. Pulang kemana? Pulang ke jati diri kita yang asli. Oleh karena itu, kalau berbicara jalan pulang itu ditandai dengan matinya tubuh fisik, tentu saja kita tidak akan bisa tahu siapa yang sudah pulang, siapa yang belum. Oleh karena itu, sebelum saya mengkaji judul yang sangat penting ini, saya akan menjelaskan tanda-tanda orang yang sudah pulang walaupun dia masih ada jumeneng dalam kehidupan yang sekarang. Tubuh fisiknya masih sehat, tapi dia sudah pulang. Ciri orang yang sudah pulang, yang pertama, ada perasaan dalam dirinya seakan-akan dia terlahir kembali. Jadi para sahabat yang dalam perjalanan kehidupan sekarang ini, dalam proses belajar, ada dalam diri kita satu perasaan seakan-akan kita ini terlahir kembali di kehidupan yang sekarang. Itu tanda sebetulnya kita ini sudah pulang. Oleh karena itu, orang yang merasakan perasaan itu, hidupnya itu menjadi penuh dengan kegembiraan, penuh sukacita, walaupun dia tidak bisa menjelaskan sebetulnya apa sih yang menyebabkan saya kok mengalami kegembiraan, sukacita. Pokoknya ada sesuatu yang baru saja dalam kehidupannya. Ciri yang kedua adalah ada keinginan dalam diri kita untuk menyendiri, tetapi sendiriannya itu tidak merasa kesepian, cuman ingin mengasingkan diri saja dari komunitas lama, karena dia merasa berada dengan komunitas yang lama itu tidak memberikan kontribusi apapun untuk kedamaian dirinya. Misalnya tidak suka lagi bicara yang tidak penting, tidak suka lagi bicara
hal-hal yang hanya sekedar ilusi, tidak mau lagi menghambur-hamburkan waktu, hanya berbicara ngalor ngidul yang tidak penting. Lalu dia mengambil posisi, udahlah saya mau menyendiri saja. Tapi menyendiri tidak merasa sendirian. Menyendiri tidak merasa kesepian karena sudah lahir kembali. Sudah memiliki energi baru, sudah memiliki kesadaran yang baru. Ciri yang ketiga, sudah tidak tertarik lagi kepada hal-hal yang dangkal. Sudah tidak tertarik lagi pada hal-hal yang palsu. Nah, ini yang akan kita kaji sekarang. Kemudian ciri yang keempat adalah kalau melihat penderitaan dan kesusahan orang lain itu ada kesedihan yang mendalam, mudah hanyut, mudah terlarut. Dulu tidak punya sifat seperti itu. Bahkan dulu mungkin malah punya sifat kalau orang lain itu susah malah senang. Kalau orang lain menderita itu malah mau puas. Nah, begitu kesadaran ini sudah muncul, di dalam diri itu ada perasaan sedih kalau tidak bisa menolong orang. Ada perasaan sedih ketika tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa membantu orang yang kesusahan atau menderita. Pokoknya ada kesedihan yang mendalam dalam diri, ada mudah terhanyut ya pada penderitaan orang ketika dia melihat kesusahan orang lain. Nah, semoga ciri-ciri yang seperti ini sudah kita miliki. Nah, kalau ciri-ciri ini sudah kita miliki, itu tanda sebetulnya kita itu sudah pulang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ada dorongan yang kuat dalam diri untuk membuat dunia ini lebih baik. Ada dorongan yang kuat dalam diri untuk memayu hayuning bawono. Ingin mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Ingin berkontribusi ya membangun peradaban. Ingin berkontribusi, apa sih yang bisa saya lakukan untuk keselamatan dunia ini? Agar dunia ini bisa menyelamatkan anak cucu saya kemudian, gitu. Sedih ketika pohon ditebang, sedih ketika hutan-hutan digunduli, sedih ketika orang mengambil tambang dengan sesuka hati demi kepentingan sesaat, sedih ketika sungai dikotori. Lalu ada action dalam dirinya, ingin mengambil peran untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, ciri itu sudah keren, itu sudah keren ya. Kemudian ya tanda yang berikutnya, yang keenam, ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup. Ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna kehidupan. Ada keinginan yang besar untuk belajar mengungkap rahasia-rahasia kehidupan, termasuk belajar rahasia semesta, terutama belajar untuk mengungkap rahasia diri. Nah, ada keinginan untuk mengungkap rahasia itu sudah tanda sebetulnya kita sudah pulang. Kemudian ciri yang berikutnya adalah hypersensitif. Hypersensitif itu maksudnya sensitivitasnya itu hyper, tidak biasa-biasa saja. Jadi penciuman, pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecap ya, itu memiliki sensitivitas yang tinggi. Itu juga merupakan ciri ya bahwa dia sudah pulang. Lalu ciri yang kedelapan, kreativitas dan inspirasinya terus meningkat. Nah, karena apa? Kreativitas dan inspirasi itu adanya di kesadaran. Karena kesadarannya meningkat, otomatis kesadaran meningkat itu ditandai dengan kreativitas dan inspirasi yang terus meningkat. Ciri yang kesembilan ya, dia sudah mulai bisa menerima dirinya apa adanya.
bahkan sudah mulai bisa jujur pada dirinya sendiri. Banyak sekali ya, saya setiap hari bertemu dengan orang, berinteraksi ya, apalagi ketika saya membantu mereka untuk membacakan data karma mereka. Saya senang sekali ya ketika mereka itu terbuka, jujur pada dirinya sendiri. Karena sekalipun saya bilang kamu nggak jujur pada saya, kan saya sudah tahu. Jadi terus mau apa lagi ya selain jujur? Sebetulnya jujur pada diri sendiri ini membuka ruang baru untuk datangnya hal-hal baru yang positif. Kemudian ciri yang ke-10 ya, intuisi tajam. Keinginan untuk mengenal diri sendiri juga semakin besar. Nah, saya sudah menjelaskan berulang kali bahwa dari ya 5 tubuh kita itu ada bagian dari tubuh kita namanya intuitive body. Itu adalah tubuh intuisi. Nah, tubuhnya itu, tubuh intuisinya mulai hidup. Nah, kenapa tubuh intuisinya hidup? Karena tubuh spiritnya sudah hidup. Nah, ketika dia merasakan dia seakan-akan sudah terlahir kembali ya ke alam dunia ini, mengalami kelahiran yang kedua, tentu saja itu akan membuat kehidupan dia menjadi penuh dengan kebaruan. Ciri yang ke-11 ya, semakin banyak terjadi dalam kehidupannya dalam tanda kutip kebetulan. Semakin banyak dalam kehidupannya dalam tanda kutip sinkronitas. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Hari ini butuh hari panas. Tidak minta, tidak apa. Hari panas. Jadi itu yang dimaksud, makanya tanda kutip, kebetulannya tanda kutip. Hari ini perlu hujan karena habis menanam pohon. Enggak minta, enggak apa. Hujan. Itu maksudnya. Jadi sinkronitas tuh begitu ya. Jadi seakan-akan tuh kebetulan, dan kebetulannya nanti tambah banyak itu. Nah, itulah ya, kegratisan semesta itu mulai mengalir. Bahkan banyak sekali kita mendapatkan sesuatu dalam hidup tanpa upaya yang keras. Nah, itu jalan hidup yang luar biasa, itu sangat menakjubkan. Jadi akan semakin banyak itu yang namanya kebetulan-kebetulan itu. Hati-hati ya, dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Tentu saja tanda kutip yang disebut dengan kebetulan ini datang karena karma baik kita. Datang karena kesadaran kita sudah meningkat. Gitu ya. Jadi anak sekolah perlu biaya. Ada biayanya. Gitu ya. Mau piknik ya, ada acara wisata. Ingin sekali. Padahal pada saat daftar belum punya uangnya. Hari H-nya di deadline dari panitia ada duitnya. Gitu. Nah, ini kebetulan-kebetulannya akan banyak. Tapi kebetulan yang bukan kebetulan. Sekali lagi, kebetulan yang bukan kebetulan. Gitu. Ya. Saya juga hari ini mengalami kebetulan. Jadi tadi pagi waktu sarapan ya, yang kerja di rumah bilang karena istri saya nggak ada, sedang nengok anak saya di Bogor. Jadi kalau istri saya nggak ada kan pasti urusan dapur pasti lapornya sama saya. Jadi sekarang saya jadi ibu rumah tangga sekaligus bapak rumah tangga. Jadi air habis lapornya ke saya. Ya. Telur ayam kampung habis, lapornya ke saya. Jadi baru saja tadi pagi, ya, telur ayam kampung katanya buat sarapan saya habis. Karena saya itu kalau pagi sarapannya buah dan telur rebus, ya, setengah matang. Barusan saya lihat Bunda Cucu sama Ayah Asep ngasih ayam kampung, banyak lagi. Itu kebetulan itu. Iya, kebetulan yang bukan kebetulan, karena saya tidak pernah mengeluh. Jadi waktu orang kerja bilang begitu tuh nggak ada di sini. Aduh kumaha tuh, nggak ada aduh,
Jadi saya datar aja. Nah, sifat datar yang seperti itu ternyata itu mengizinkan tangan semesta untuk bekerja, dan itu luar biasa. Dan kebetulan itu bagi saya itu tiap hari. Ya, Sabtu Minggu kemarin ya, hari Sabtu ada pemberkatan di rumah. Hari Minggu ada yang pelatihan sholat khusyuk. Udah gitu yang datang ke rumah juga biasa, kalau ada pelatihan sholat khusyuk yang datang bukan yang pelatihan kan, yang lain juga pada datang. Ya kebetulan saja ya. Buah ada yang bawa, kue ada yang bawa. Bahkan sekarang tuh di rumah ya bingung ya, sudah dibagikan ke tetangga ya, itu banyak terus. Nah itu kebetulan yang bukan kebetulan. Maaf ya, itu tanda bahwa kita udah pulang. Justru keberlimpahan itu luar biasa. Yang disebut dengan wayar zukhu min haitsu la yahtasib itu saya alami. Karena syaratnya cuma satu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa, dengan yakin seyakin-yakinnya tidak ada keraguan tentang hari esok. Karena kita hadir di sini hari ini sekarang, yaj'al lahu makhraja. Semua masalahmu akan diberi jalan keluar tanpa kita mencari jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Gimana bisa begitu? Ternyata permainannya sederhana. Kalau kita melakukan kebaikan, jangan berharap orang yang dibaiki sama kita membalas kebaikan kita. Karena begitu kita berharap, berarti kita sedang mengarahkan harapan kita kepada yang kita harapkan. Justru bebaskan saja pikiran tentang itu, baru kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Kan gak disangka, kalau hari ini saya dapat beras, tidak disangka hari ini saya dapat telur, tidak disangka tidak ada pikiran tentang itu kok. Karena tidak disangka datang. Nah kalau disangka akan datang yang kita sangka. Jadi sangkaan kita pada saat kita melakukan kebaikan itu yang membatasi rezeki kita. Ulangi ya supaya ngerti ya. Sangkaan kita saat kita melakukan kebaikan itu yang membatasi rezeki kita. Contoh, saya berbuat baik sama si A, ngasih oleh-oleh. Semoga kalau dia juga punya rezeki ngasih oleh-oleh sama saya, ya dapat oleh-oleh sebatas yang disangka. Jadi pikiran kita, sangkaan kita telah membatasi yang akan datang kepada kita. Nah, inginkah sekarang kita mendapatkan keberlimpahan tanpa batas? Ilmunya sederhana. Setiap berbuat kebaikan, jangan menyangka bahwa kita akan mendapatkan kebaikan yang sama dari orang yang dibaiki oleh kita. Nah itu yang disebut dengan nol, itu yang disebut dengan kosong. Kebaikannya satu, karena pembaginya nol, dapatnya tak terhingga. Kebaikannya dua, karena sudah nol, dua dibagi nol tak berhingga juga. Berapapun angka dibagi 0 selalu tak berhingga. Kebaikannya 3, 0. 3 dibagi 0 tak berhingga. Kebaikannya 4, pembaginya 0 tak berhingga. Jadi setiap kebaikan kalau pembaginya 0 maka hasilnya tak berhingga. Coba sekarang 1 dibagi 1 sabaraha. 1. Berbuat kebaikannya 1. Pengen 1, ya 1 dibagi 1 dapatnya ya 1. Kebaikannya 1, keinginannya 2. Coba 1 dibagi 2 berapa? Setengah, lebih kecil lagi. Kebaikannya 1, keinginannya 100.
1 bagi 100 berapa? 1/100, 0,01. Tuh. Jadi makin banyak keinginan, ternyata hasilnya makin saeutik. Ini rumus matematika yang gak pernah disadari. Ternyata kalau ingin tak berhingga, pembaginya harus 0. Ya kalau nggak 0 juga nggak apa-apa deh, pembaginya 0,1. Karena 1 dibagi 0,1 masih ada muatan, tapi sedikit muatannya. Berarti 0,1 deh. 1 dibagi 0,1 10. Kan dulu pernah belajar ya, 1 dibagi 0,1, 0,1 itu 1/10. Kalau angka dibagi harus dibalik pembaginya. Jadi 1 dibagi 1/10 berarti 1 kali 10/1, 10. Nah 1 dibagi 0,01, 100. Masih berbilang dong kalau 100, tapi kalau 1 dibagi 0 tak terhingga. Nah anehnya kita itu ingin dapatnya tak terhingga, tetapi pembaginya 1, 2, 3, 1000. 1 dibagi 1000 0,0001. Luar biasa kecilnya. Nah, makanya kalau di matematika itu ada 2 tak berhingga itu. 1 tak terhingga besarnya, 1 lagi tak terhingga kecilnya. Nah tak terhingga kecilnya dalam bahasa Inggris disebutnya infinitesimal. Infinite itu tak terbatas, tapi tak terbatas kecilnya. Aduh letik pisan. Makanya akibatnya apa? Mohon maaf ya, tasnya sih asli tapi isinya kosong. Daripada tas asli isinya kosong, lebih bagus tasnya asli isinya banyak. Ini pagi-pagi udah saya kasih ilmu luar biasa ini. Udah dikasih cara mendapatkan rezeki yang luar biasa. Makanya dari 7 jalan yang menakjubkan, salah satu jalannya adalah mendapatkan sesuatu bahkan tanpa usaha yang keras. Gimana caranya? Caranya begitu. Berbuat apapun, bebaskan dirimu dari keinginan mendapat. Ayo tanya, mohon maaf ya, sama yang berkelimpahan rezekinya. Saya yakin ilmunya begitu, cuman tidak disadari aja. Saya yakin ilmunya begitu kok. Kalau ngasih gak pernah dipikirin. Makanya dapatnya jadi wayar zukhu min haitsu la yahtasib. Makanya kan itu disebutnya juga doa 1000 dinar. Gak tahu siapa yang ngasih judul itu doa 1000 dinar, pada itu kan sebetulnya ayat Quran. Nah 1000 dinar ya, dinar ini kan mata uang yang paling mahal, betul nggak? Iya, dinar itu di Yordan mata uang yang paling mahal ya. Jadi 1000 dinar sanajan 1000 ge seueur. Kan aslinya doa itu begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kan gitu. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Pasti hafal ya. Pasti hafal. Karena itu kalau doa-doa gitu pasti banyak yang hafal. Apalagi doa 1000 dinar. Wah, ini rezeki. Nah, salah kaprahnya itu ayat dibaca 100 kali. Tiap pagi ada yang baca 1000 kali. Ya makin miskin. Karena waktunya habis baca itu ayat. Memangnya uang bisa datang gitu baca itu ayat?
Ayat itu bukan dibaca, dipraktekkan dalam hidup. Gimana caranya supaya kita mendapatkan tak terbatas? Pakai matematika. Memberi tanpa keinginan berarti pembaginya 0. Gitu ilmunya. Nah, kita kadang-kadang ya, karena yang nyuruh katanya orang soleh, yang nyuruh katanya orang suci, apalagi mengatasnamakan Tuhan dan agama. Ibu kalau pengen kaya, baca ini doa 1000 dinar, pagi 1000 kali, duhur 1000 kali, asar 1000 kali, maghrib 1000 kali, insya Allah miskin. Beak waktu rek ira usahana. Da artos mah ibu tegaduheun sampean. Moal bisa lempang kanu tas. Harus dijemput. Nah, ngejemputnya gimana? Nah, ada yang menjemput dengan cara yang susah, ada yang menjemput dengan cara yang mudah. Jadi saya kasih tahu ciri orang yang sudah pulang. Hari ini pun hidupnya penuh dengan keberlimpahan. Ini belum dibahas nih topik ini. Ini ciri-cirinya dulu ya, supaya menarik. Ciri yang ke-12. Orang yang sudah pulang itu tidurnya nyenyak. Tidur di mimpi dikejar anjing gelo, ketemu kuntilanak. Ini pengumuman ya. Orang yang tidurnya masih seperti itu masih jauh untuk pulang. Jadi itu masih di alam ngawang-nguwung itu. Jadi tidur itu indikator sebetulnya seberapa suci jiwa kita. Karena ketika tidur itu nur insani kita keluar, Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam. Nah, nur insani ini keluarnya kemana? Terserah, tergantung kualitas dari nur insani itu sendiri. Kalau nur insaninya kotor, saat keluar masuk ke alam kotor. Nur insaninya bersih, ya ketemu dengan orang-orang suci, mimpinya ketemu dengan para nabi, para rasul, para wali, dapat ilmu bahkan ketika sedang mimpi. Itu bedanya. Makanya maaf ya, orang yang sudah pulang itu tidurnya saja nyenyak. Dan orang yang tidurnya nyenyak, waktu tidurnya nggak panjang. Jadi kalau ngaji saja dengan saya ngantuk dan ketiduran, itu berarti masih jauh untuk pulang. Iya. Jadi ngaji dengan saya sedang cerita begini, itu sampai ngantuk, apalagi sampai terdengar suara-suara aneh gitu ya, seperti pesawat tempur. Nah, itu udah jelas itu masih jauh untuk pulang. Untuk jauh, tetapi lumayan kan udah datang ke tempat pengajian. 13. Nah, yang 13. Tidak lagi tertarik untuk khawatir secara berlebihan, dan dia selalu bertindak dalam kehidupannya dengan cinta dan welas asih. Loh, kenapa saya bicara begitu? Gini, saya kasih tahu. Karena ada orang tuh yang tidak punya cinta dan welas asih, mau ngasih ongkos saja sama orang lain masih mikir, khawatir kalau saya ngasih saya kekurangan. Tanu seri pang tarikna. Itu namanya ya. Itu namanya masih jauh tacan balik. Orang yang sudah pulang pada jati dirinya, dia itu kalau memberi dengan cinta dan ulas asih. Kalau dia memberi dengan cinta dan ulas asih, pastikan ya, saya mau bicara sama kalian semuanya. Kalau memberi dengan cinta dan ulas asih, tidak ada sedikit pun rasa khawatir pada diri, takut kalau kita memberi kita kekurangan. Ya, sebetulnya orang-orang yang suka khawatir kalau memberi itu sebetulnya karena memberinya itu tidak punya cinta, tidak punya welas asih, gitu. Bahkan mau memberi aja banyak gak jadinya.
Karena apa? Yang menggoda itu yang tadi tuh, rasa khawatir. Sekarang saya kasih tahu, itu rasa khawatir alamatnya di mana? Itu adanya di ego. Apa ego itu? Ego itu adalah pikiran palsu. Itulah diri palsumu. Jadi rasa khawatir itu sebetulnya selalu tentang hari esok. Kalau saya ngasih banyak-banyak, besok saya gimana? Ya Allah. Kalau hari ini lu ngasih banyak, ya besok lebih banyak lagi. Kenapa sih tidak pernah tahu ya pada hukum alam? Kenapa tidak pernah tahu bagaimana alam bekerja? Alam itu bekerja, semakin banyak kau memberi, semakin banyak kau mendapat. Itu sudah diajarkan berulang kali oleh alam. Lihat sungai. Tidak pernah sungai memakan air, meminum air. Bahkan seluruh air digunakan semua untuk kehidupan makhluk. Betul? Lihatlah matahari. Tidak ada sinar yang pulang ke matahari. Semua keluar dari matahari. Semua keluar, nggak ada yang ke dalam. Dan semua sinarnya diberikan untuk semua makhluk. Lihat pohon. Pohon mangga, pohon pisang. Semua hasil buahnya pun dipersembahkan buat alam. Gak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Manusia aja. Hanya manusia yang menghasilkan banyak hanya untuk dirinya sendiri. Hanya manusia. Tetapi anehnya manusia menganggap dirinya lebih mulia dari pohon. Gak sadar tuh manusia. Bahkan memimpikan tempat istimewa setelah kematian. Itu era gitu. Pohon pisang aja saya tanya, nanti kamu kalau mati mau masuk surga apa neraka? Apa kata pohon pisang? Emang gue pikirin katanya. Jawabnya begitu. Dia persembahkan seluruh pisangnya buat kehidupan, buat semesta. Dia tidak memimpikan tempat istimewa setelah kematian. Hanya manusia yang suka memimpikan tempat istimewa setelah kematian, padahal dia tidak pernah berbuat apa-apa dalam kehidupannya. Lucu nggak manusia itu? Lucu nggak? Lucu memang. Jadi orang yang berkelebihan dalam khawatirnya itu karena tidak punya welas asih, tidak punya cinta. Makanya orang yang tidak punya cinta, tidak punya welas asih, jangan berharap dia memberi. Karena setiap dia memberi, pasti dia khawatir. Khawatir kalau memberi dia berkurang. Ya. Saya pernah cerita sama kalian. Anak saya diterima di sekolah, di perguruan tinggi. Dan uangnya sudah ada buat bayarnya. Tinggal nunggu waktu. Begitu hari H-nya diumumkan, tinggal bayar. Ini menjelang hari H, datang itu, ya. Sahabat kita butuh uang sebesar uang iuran anak saya yang sudah ada. Diapakan tuh uang? Saya kasih semuanya. Saya tenang saja, tidak ada pikiran apa-apa. Karena saya sudah yakin dengan cara semesta bekerja, sudah yakin. Bahkan saya kasih tahu, uang itu masih kurang sebetulnya. Kurang. Jadi butuhnya 66 juta, uangnya baru ada 50 juta. Udah gitu yang 50 juta dipinjem lagi. Jadi masih kurang 16 juta, yang 50-nya dipinjem. Coba, berani nggak bermain-main dengan Allah? Saya berani aja, saya kasih. Itu hari H-nya. Saya tidak dapat uang 16 juta dari dia, saya nggak ngebungakan duit. Dia bayar 50 juta dan saya sudah punya uang tambahnya 16 juta. Jadi saya yakin yang 16 juta itu bonus kebaikan karena saya udah pinjamkan 50 juta. Keren tuh cara semesta bekerja itu. Keren banget sebetulnya. Cuman kita gak keren karena apa? Karena kita sering ragu. Makanya di dalam Quran surat Maryam, tahu Maryam?
Tahu Maryam? Tahu apa tidak? Kalau enggak saya jelaskan. Maryam itu seorang ibu. Ibu itu yang melahirkan. Jadi Quran surat Maryam itu bukan cerita sosok ibu yang melahirkan tubuh fisik sebetulnya. Maryam itu adalah ibu yang melahirkan. Melahirkan apa saja? Melahirkan kebaikan, melahirkan kebijaksanaan, melahirkan kesabaran. Makanya Quran surat Maryam isinya tuh luar biasa. Apa pembukanya Quran surat Maryam? Pembukanya adalah Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Jadi kalau kalian baca terjemahan yang ada, artinya Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad itu hanya Allah yang tahu. Izin saya mengartikan itu. Kok bisa saya mengartikan? Itu berdasarkan pengalaman. Ternyata Kaf itu dari kafah. Kafah itu artinya menyeluruh. Jadi waktu bilang Kaf, serahkan seluruh urusanmu padaku, kata Allah. Maka begitu segala urusan diserahkan pada Allah, apa artinya? Berarti kita sudah angkat tangan. Makanya setiap kita angkat tangan, Allah turun tangan. Tapi kalau segala urusan dikup sama kita, seakan-akan kitalah yang bisa menyelesaikan semuanya, berarti kita turun tangan. Kata Allah, giliran saya angkat tangan. Jadi sebetulnya Allah itu sering angkat tangan untuk kamu, karena kamu terlalu turun tangan. Bahkan tidak yakin kalau Allah akan membantu. Karena apa? Gak ngerti kaf. Makanya begitu kaf itu sudah dipahami. Yang kedua kita dapat ha. Ha-nya ha besar. Ha. Awas ya. Harus betul ngomongnya. Ha. Kalau nggak betul nanti kalian masuk neraka. Ha itu hidayah. Hidayah itu bimbingan. Jadi siapapun yang sudah menyerahkan segala urusan pada Allah, maka dia akan dapat hak. Dia akan mengerti setiap peristiwa dalam hidupnya adalah bimbingannya. Ngerti dia. Makanya dia tidak pernah ragu. Muncul yang ketiga, iya, yakin. 100% yakinnya. Jadi waktu saya mengeluarkan uang 50 juta itu, tidak ada sedikit pun keraguan. Saya pun tidak berharap dapat apa-apa. 0 saja. Saya sering sekali sebetulnya ya bermain-main seperti itu. Saya bukan bergurau. Saya cicil mobil di leasing itu, ijab kabulnya, ya Allah, ini mobil bukan punyaku. Ini mobil milikmu, hanya ketitipan hak guna pakai sepanjang aku ada, gitu aja. Karena ini mobil milikmu, tolong dong engkau yang bayar bulanannya, gitu. Baru saya tanda tangan. Makanya saya bilang sama petugas leasing, tolong didebit aja tiap bulan tanggal berapa. Mohon maaf ya, saya nggak pernah mikir kalau tanggal itu harus bayar cicilan. Karena kata cicilan kalau ada di otak itu like attracts like. Kata hutang akan menarik potensi hutang baru. Itu menurut hukum tarik menarik. Makanya saya tidak pernah berpikir hutang, berpikir keberlimpahan. Sampai-sampai ya, itu utang udah lunas, saya lupa ngambil BPKB. Saya ditelepon, Bapak ini kok BPKB nggak diambil-ambil? Oh iya ya, emang udah lunas? Udah Pak, dikirimkan itu. Karena memang mereka pakai sistem, jadi tidak mungkin ngedebit terus. Begitu 48 kali selesai, karena sistemnya begitu. Udah saya ambil ke sana. Begitu diambil langsung saya ditawari, Bapak mau pinjam lagi? Gitu. Luar biasa ini diajarin ngutang lagi. Ketika kata utang, kata cicilan ada di sini,
maka kita akan menarik kata utang baru di luar diri kita. Dan saya percaya dengan like attracts like, hukum tarik menarik. Silakan kalian praktekkan. Tetapi jangan main-main. Kalau keyakinanmu masih kan, kalau saya mikirnya begini, jelek-jeleknya saya cicil mobil satu, mobil itu kan saya suruh, begitu saya mandikan pakai bunga. Saya kalau beli mobil saya mandikan pakai bunga. Loh, kok pakai bunga? Wah, bid'ah. Biar mobilnya senang. Lalu saya bilang sama mobil, kamu punya utang. Nah, kalau mobil saya bilang, kamu punya utang dan kamu harus tanggung jawab ngurusi utangmu. Gitu ya. Jadi mobil itu harus bisa bayar buat dirinya sendiri. Dan bisa bayar. Mohon maaf ya, luar biasanya ketika berpikir seperti itu, cicilannya kebayar, tabungan juga nambah. Karena berpikir keberlimpahan. Kalau berpikir utang, itu terus saja potensi utang akan datang. Ini soal kata-kata. Ini harus dipraktekkan, makanya spiritual itu praktek. Kalau spiritual cuma dengerin ceramah saya, nggak praktek, ya nggak ada artinya. Nah, ciri yang ke-15, orang yang sudah pulang itu cirinya apa? Sudah tidak ada tindakan menghakimi, tidak mencari-cari kesalahan orang, bahkan sudah tidak ada konflik dengan orang lain karena tidak ada lagi konflik dengan dirinya sendiri. Ini kalau bahasa fisikanya ini, entropinya sudah mencapai 0. Jadi saya itu kagum ya sama Boltzmann itu, dia orang Jerman, dia membuat rumusan entropi. Jadi entropi itu adalah gini, entropi adalah sama dengan konstanta dikalikan logaritma dari peluang. Nah, peluang itu berarti probability. Nah, lihat saya, karena duduknya teratur, nih teratur menghadap saya kan, semua. Peluang untuk mendapatkan jamaah yang duduknya membelakangi saya itu kecil sekali kalau teratur, karena semua menghadap saya kan, betul nggak? Coba kalau saya izinkan, silakan kalian duduknya bebas, mau menghadap ke utara, ke selatan, bebas. Peluang untuk mendapati jamaah yang menghadap ke utara ada, menghadap ke timur ada, betul nggak? Makanya peluang itu berhubungan dengan ketidakteraturan. Makin tidak teratur, makin besar peluangnya. Makin teratur, makin kecil peluangnya. Sehingga entropi itu sama dengan konstanta dikalikan logaritma dari peluang. Kalau peluangnya kecil, itu artinya sudah teratur. Sesuatu yang teratur, entropinya 0. Maka yang sudah teratur hidupnya, sudah teratur mentalnya, sudah teratur spiritnya, sudah teratur energinya, sudah teratur fisiknya, entropinya 0. Jadi kalau menurut saya, Quran yang mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali entropinya 0. Itu ayat itu sebetulnya maknanya. Janganlah kamu mati kecuali entropinya sudah 0. Kalau entropi sudah 0 berarti sudah teratur. Kalau sudah teratur itu ya sudah. Tidak gampang baperan, tidak gampang sakit hati, tidak gampang marah. Datar aja. Itulah muslim itu. Jadi siapa muslim? Muslim adalah orang yang entropinya sudah mencapai 0. Pasti pusing kalau dengerin saya ngomong. Udah teruskan aja dulu. Nah, ciri orang yang sudah pulang selanjutnya yang ke-17, merasa mempunyai hubungan dengan seluruh hal. Memiliki hubungan yang akrab dengan manusia, memiliki hubungan yang harmoni dengan binatang, memiliki hubungan yang harmoni dengan lingkungan, bahkan dia merasa dirinya selalu terkoneksi dengan alam semesta.
Makanya saya latihkan, kalian saya ajak ke alam. Di alam saya ajak meditasi. Kalau sering melakukan aktivitas seperti itu, lama-kelamaan kita itu akan merasa terhubung dengan alam. Kemarin saya ajak meditasi di sungai. Gimana caranya kita terhubung dengan aliran air? Pada nangis itu, ya. Hanya memperhatikan aliran air saja nangis. Hanya memperhatikan suara air saja gemuruh nangis. Kenapa? Sudah resonansi dengan alam. Makanya orang yang sudah pulang kelihatan sekarang. Dia sayang sama tumbuhan, dia sayang sama binatang, dia sayang sama alam, dia ikut menjaganya. Gitu. Sayang kalian sama binatang? Sayang sama anjing? Sama babi? Babi itu kan ciptaan Allah, makhluk bukan? Perlu cinta kasih enggak? Perlu. Anjing ciptaan siapa? Perlu cinta kasih enggak? Tuh. Karena kita merasa kita ini lebih mewah dari mereka, lalu memperlakukan mereka semaunya kita. Katanya cinta kasihnya sudah tanpa batas, tapi masih dibatas-batasi hanya pada orang-orang yang baik sama kamu. Cinta kasih macam apa yang semacam itu? Itu namanya pangeretan. Yang ke-19, ciri orang yang sudah pulang, dia merasa dekat dengan alam. Sangat dekat dengan alam. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia dengan alam itu sama. Masih ingat gak waktu saya ajarkan meditasi di sungai, saya bilang air yang mengalir di sungai itu sama sejenis dengan air yang mengalir dalam darahmu. Molekul air yang ada di sungai rumusnya H2O. Molekul air yang ada di darahmu juga H2O. Apa bedanya? Begitu saya bilang begitu, nangis. Karena apa? Selama ini kita menganggap seakan-akan tubuh kita ini lebih mewah daripada air yang di gelas. Padahal bukankah tubuh air yang ada di tubuhmu itu berasal dari gelas? Betul? Ini kalau air ini saya minum sekarang, kan jadi darah saya, jadi daging saya. Untung aja air nggak protes. Kamu merasa mewah, bukankah seluruh air di tubuhmu itu berasal dari aku, air yang di luar dirimu? Kok nggak sadar sih? Dan yang terakhir, ciri orang yang sudah pulang, ini tentu saja bukan terakhir, masih banyak. Cuman kalau saya bahas gak cukup waktu. Sampai di sini aja dulu. Karena konsep yang mau kita bahas bukan ini topiknya yang ini. Ini cuman sekedar pemanasan saja. Dan yang terakhir adalah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup dan selalu bersyukur. Nah, hati-hati ya, syukur itu bukan senang ketika mendapatkan yang diinginkan. Syukur itu sudah selesai. Dapat yang diinginkan, dapat yang tidak diinginkan, sudah sama cara menerimanya. Jadi syukur itu bukan senang, syukur bukan bahagia, tapi syukur itu adalah menerima semua apa adanya. Syukur urusannya adalah dengan dirimu sendiri. Syukur tidak ada kaitannya dengan rumah baru. Syukur tidak ada kaitannya dengan naiknya gaji. Syukur tidak ada kaitannya dengan mobil baru. Syukur tidak ada kaitannya dengan segala hal yang datang dalam hidupmu. Syukur tidak ada kaitan dengan itu. Syukur itu artinya terbuka. Terbuka untuk menerima semua apa adanya. Makanya syukur kebalikan dari kufur. Kalau syukur terbuka, kalau kufur tertutup. Tertutup berarti menolak. Coba pintu ditutup, kan orang tidak bisa masuk. Betul? Nah itu tertutup. Tertutup itu namanya kufur. Nah kebalikan dari kufur itu adalah syukur.
Kira-kira dari sekian banyak yang saya ungkapkan sebagai ciri orang yang sudah pulang, apakah kita punya ciri-ciri itu? Kalau para sahabat sudah punya ciri 10 saja, itu sudah keren. Kira-kira 10 nyampe ya? Nyampe lah, masa ya? 10 udah nyampe ya? Nah, semoga di atas 10 semuanya ya. Oke, baik. Nah, judul kajian kita ini adalah jalan pulang. Jalan pulang siapa? Percikan cahaya ilahi. Siapa percikan cahaya ilahi? Percikan cahaya ilahi itu adalah ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita. Ulangi lagi. Percikan cahaya ilahi itu adalah ruh. Ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita. Kalau berbicara tentang ruh, setidak-tidaknya ada 3 komponen, ya. Karena ruh itu wujudnya adalah nur, nur ala nur, ada 3 komponen. Komponen yang pertama dari ruh namanya nurullah, cahaya Allah. Komponen yang kedua adalah nur Muhammad, ya, cahaya terpuji. Cahaya terpuji itu sering disebut oleh para leluhur kita sebagai Rasulullah sejati yang ada di dalam diri. Makanya Rasul itu ada 2, Rasul yang syar'i yang wujudnya adalah manusia, yang kedua adalah Rasul yang hakiki, wujudnya adalah nur, dan nur ini ada pada setiap manusia. Itulah keadilan Tuhan. Kita mau lahir di zaman mana, tidak ada yang fisik ya secara syar'i, tetapi yang hakiki selalu ada pada di setiap manusia. Makanya Rasulullah sejati ada pada dirimu, dan itu membimbingmu setiap saat. Siapa yang dibimbing? Yang dibimbing adalah nafs jiwamu, yang sering disebut dengan nur insan. Jadi apa yang mau kita bicarakan di sini? Jalan pulang. Satu kata jalan, yang kedua pulang. Yang ketiga adalah percikan cahaya ilahi, yaitu ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri. Jadi ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri ini harus tahu jalan pulangnya. Nah, bagaimana supaya ruh ini tahu jalan pulangnya? Sebetulnya yang harus tahu jalan pulang itu bukan ruhnya, tetapi nur insannya, jiwanya. Nah, sang jiwa ini yang harus tahu jalan pulang. Apakah tidak dibimbing sang jiwa ini oleh Nurullah dan Nur Muhammad? Dibimbing setiap saat. Cuman si jiwa ini jarang ikut pada bimbingan dari Nurullah dan Nur Muhammadnya. Itu saja. Jadi kalau ingin tahu jalan pulang sederhana, ikuti saja bimbingan dari Nurullah dan Nur Muhammad yang ada dalam diri. Itu saja cukup. Apakah untuk tahu jalan pulang ini harus hafal ayat? Harus hafal kitab suci? Harus hafal ribuan hadis? Harus hafal ini, hafal itu? Tidak. Tidak. Makanya di Quran sangat luar biasa, ya, dikatakan seperti ini. Baik, kita lihat ayatnya. Ini Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-29. Jadi bisa dibaca ya, surat ke-15 ayat 29. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku. Ayo kita pahami. Yang ditiupkan ke dalam tubuh kita ini bukan ruhmu. Ruhku, mirruhi. Pertanyaan saya, ada nggak ruhmu? Ada? Nggak ada, karena yang ditiupkan ke dalam tubuh kita itu bukan ruhmu. Kata Allah, ruhku, mirruhi. Jadi siapa sesungguhnya dirimu itu? Ya, dirimu itu adalah ruhku. Stop aja sampai situ dulu. Nanti kalau kepanjangan malah nggak ngerti. Nah, tugasmu apa? Tunduklah kamu. Coba lihat ayatnya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu
fihi miruhi faqaulahu sajidin. Jadi tugasmu adalah tunduk dan sujud kepada ruhku. Ada nggak di sini harus pesantren? Ada nggak di sini harus ini harus itu? Nggak ada. Tugasmu cuma satu, tunduk saja pada ruhku. Pertanyaannya, siapa yang harus tunduk? Ayo lihat saya semuanya. Yang harus tunduk itu adalah jiwamu, nafsmu. Pada siapa? Pada dua pembimbing yang hidup dalam dirimu, Nurullah dan Nur Muhammad. Itu yang membimbingmu. Kita hanya disuruh sujud ke situ saja. Itulah pesantren yang sebenarnya. Paham sekarang? Kan kita sudah banyak contoh. Mohon maaf, saya bukan menyepelekan. Orang hafal ini, hafal itu, tetapi perilakunya begitu. Bahkan dia mengatakan yang paling suci, yang paling baik, tapi kenyataannya begitu. Mohon maaf. Ada terdengar berita, informasi. Di sini terjadi pencabulan, di sini terjadi ini, terjadi itu. Dan sedihnya itu di lingkungan di mana di situ katanya diajarkan tentang kesucian. Jadi sederhana saja sebetulnya. Kalau ingin tahu jalan pulang, satu-satunya jalan pulang adalah sujudkan jiwamu pada ruhku. Itu saja. Saya yakin siapapun orang di tempat ini yang selalu mengikuti apa kata diri sejatinya, bahkan tidak hafal ayat, tidak ngaji ini ngaji itu, saya yakin selamat. Sebaliknya, yang hafal ini hafal itu cuman luarnya saja, tetapi dia berkhianat kepada ruhku yang ada dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan melanggar dari keselarasan diri dengan diri sejatinya. Gimana, mengerti? Sebelum saya lanjutkan, yuk kita simpulkan dulu. Jadi yang disebut dengan jalan itu jalan pulang. Kalau ruhku ini percikan cahaya ilahi ingin pulang ke tempat asalnya, sederhana kok. Jalannya turuti perintah ruhku yang membimbingmu setiap saat, setiap ruang dan waktu, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Ikuti saja itu. Sudah selesai. Dan saya yakin orang-orang yang selalu mengikuti dan tunduk sujud kepada ruhku yang ada di dalam dirinya, gak bisa ini, gak bisa itu, gak hafal ayat ini, gak hafal ayat ini, selamat. Selamat. Nah, oleh karena itu mundur dulu ke belakang. Kita ini harus belajar ilmu. Syaratnya tiga. Satu, ilmu itu harus memenuhi asas koherensi. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Ini agak keren sedikit kuliah hari ini. Saya bicara filsafat ilmu sedikit. Apa yang disebut dengan asas koherensi? Yang namanya asas koherensi mensyaratkan bahwa pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan pengetahuan yang lain. Yuk lihat saya. Ada nggak yang bertentangan? Pengetahuan yang bertentangan dalam diri kita sekarang. Kita cek sekarang. Dulu kita diajarkan katanya Allah itu adanya di tempat yang tinggi. Betul? Bahkan Allah itu adanya di langit ke-7. Langit ke-7 itu tempatnya tinggi tuh, jauh di sana.
Apakah itu ilmu? Cek dulu. Tanya kitab suci. Begitu tanya kitab suci bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Bertentangan enggak? Jadi tugas kita sekarang ini coba dicek semua paradigma dan keyakinan-keyakinan kita yang selama ini kita anut itu benar enggak? Cocok enggak dengan apa yang difirmankan dalam kitab suci? Dalam sebuah kuliah, saya tanya mahasiswa, siapa yang tahu Shirathul Mustaqim? Oh, mahasiswa cungkan tangan semuanya. Yang ini bicara ini, yang bicara ini, yang bicara ini. Semua bicaranya berdasarkan persepsinya. Padahal Shirathul Mustaqim itu kan bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau ingin tahu bahasa Tuhan harusnya jangan menggunakan persepsimu, tanya Tuhan. Makanya tafsir Quran bil Quran. Begitu ditanya Quran, kata Quran Shirathul Mustaqim itu, kata Quran Shirathul ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Tidak ada satu mahasiswa pun yang saya tanya yang menjawab Shirathul Mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Gak ada. Semua berdasarkan persepsinya. Dan berpersepsi urusan agama di kita dianggap biasa, lumrah. Padahal itu menyesatkan. Anehnya ketika saya tunjukkan ayatnya malah yang benar dianggap sesat. Jadi udah kebalik-balik kehidupan itu. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Shirathul Mustaqim itu jalannya orang yang beri nikmat. Kejar siapa yang diberi nikmat. Karena dalam kehidupan kita pun sudah salah kaprah. Makan sama jengkol, sambal, nasi pulen, belum peda, nikmat. Keheula. Itu punya rumah bagus, mewah, semuanya serba mahal, elektroniknya luar biasa, branded semua, furniturnya juga dari tempat yang mahal, harganya mahal-mahal. Nikmat punya rumah, tar dulu. Karena di Quran jelas nikmat itu adalah sesuatu yang diberikan pada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang dapat nikmat itu cuma 4. Ada di situ orang kaya? Gak ada. Ada di situ orang yang kuat badannya? Gak ada. Ada atlet? Belum peda? Semur jengkol? Bubui petei? Jadi kata nikmat yang sering kalian pakai itu berbeda dengan kata nikmat yang ada di Quran. Cuman kita gak pernah mikir menggunakan kata itu ya semau-maunya kita. Gak ada waktu buat mikir. Padahal di Quran dikatakan, aku panjangkan umurmu hanya untuk berpikir. Cing mikir tuh Gak ada waktu. Ketika kita doa orang lain bilang mudah-mudahan, ngiluan mudah-mudahan. Semua kata yang diulang 2 kali pakai akhiran ante bohong. Jadi mudah-mudahan teh berarti hese. Ganti. Semoga. Mudah-mudahan anak saya lulus. Mau lulus. Da doa lagi nggak salah. Mudah-mudahan teh hese, sulit. Kan mobil-mobilan berarti bukan mobil nyaan. Mal bisa ditumpahkan. Hanya untuk mainan. Jadi mudah-mudahan tuh mainan. Harusnya semoga. Karena orang lain ngomong begitu, kita juga ngikut saja. Karena terbiasa kita ini ya menjadi fotokopi orang. Lihat saya semuanya. Jadi pengetahuan itu harus koheren.
Sekarang coba tanya, kalau saya tanya Baitullah di mana? Jawabannya semua di Mekah. Jauh dong. Baitullah artinya apa? Rumah Allah. Apaan Allah teh nyangem di Al-Quran. Kami teh deket jeung anjeun. Lebih deket tibatan urat beheung maneh. Aku dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Itu Allah yang bilang. Harusnya kalau Allah dekat dengan kita, atuh bumi nage kedah caket. Sugan we mikir dikiekeun. Ibu salat. Ada salat teh naon? Menyembah. Menyembah saha? Menyembah Allah. Apaan Allah teh? Caket. Langkung caket tibatan urat beheung urang. Apaan Allah teh ngahiji jeung urang. Jadi kalau kita menyembah, yang disembah dengan yang menyembah papisah. Nah ini gak akan saya teruskan pikiran kesorangan. Berarti kan harus ada semacam revolusi pemahaman untuk mendudukan kembali semua hal yang selama ini tidak koheren menjadi koheren. Saya tanya setiap orang yang bertemu dengan saya, bahkan yang datang ke rumah mau belajar dengan saya, Bapak Ibu terang tahu nggak Sidratil Muntaha? Oh tahu. Apa Sidratul Muntaha? Itu katanya langit ketujuh. Saya tanya lagi, Ibu Bapak tahu langit? Mulai mikir tuh. Itu cenaan warna biru. Nah, mulai pas lihat gunung dilihat dari jauh warnanya biru. Apaan ditinggali ti deket mah henteu biru. Berarti biru bohong? Bohong, itu tipuan mata. Jadi biru itu sebetulnya hanya peristiwa pembiasan cahaya. Nah, kalau kita terus ke atas bakal ketemu langit. Kan kita sering naik pesawat. Terus pesawat naik ke atas terus sampai ketinggian 32.000 kaki. Tepenak jeung langit. Yang kita temukan cuman ruang kosong. Jadi selanjutnya yang mana langit? Langit mah caket. Di dia. Makanya ada perintah dalam Quran, kamu saksikan bintang di langit terdekatmu. Disuruh melihat bintang pun di langit terdekat, bukan di langit terjauh. Jadi Sidratul Muntaha di mana? Keukewe di langit ke-7. Bari jeung langit nage eueuh. Begitu dibongkar isinya Sidratul Muntaha, oh ternyata bahasa Arab. Sidra itu artinya sadar, Al-Muntaha itu artinya puncak, penghujung. Sidratil Muntaha itu puncak kesadaran. Padahal gampang. Angkat we ke rumah sakit. Tingali tadi ICU nunggaloler. Tanya ke keluargana, kunaon itu Ibu? Stroke. Ari orang stroke sadar ente? Kan tidak sadar. Ada stroke di mana? Di bujur. Di mana stroke? Apaan stroke teh di dieu? Pembuluh darah pecah. Ke kamar mandi. Nih. Mau mandi. Mau mandi ku sabab hareudang gerah langsung brrrr we. Ya, mastaka heula, kepala dulu yang disiram pakai air dingin. Darah tahu karena di bagian atas kepala itu dingin, gara-gara ada air dingin, maka darah berduyun-duyun naik ke atas.
karena ingin memanaskan kepala yang dingin. Apa yang terjadi? Karena sudah sepuh, umur di atas 60, 70, pembuluh darah di otak sudah menyempit, darah yang naik ke atas banyak, tidak kuat tuh paralonnya, pecah pembuluh darah gara-gara salah mandi. Begitu pecah, blak jatuh. Karena kita awam, oh sepuh abdi gebis di kamar mandi kunaon tis oledat cenah, padahal pecah pembuluh darah. Begitu pecah pembuluh darah, apa yang terjadi? Sistem kelistrikan otak kacau, sistem kimia otak kacau, hilang kesadaran. Ibu bapak bade naros sekali deui, ari sadar di mana? Tunjukkan sadar di mana? Di dia atau di dia? Nah, Sidratul Muntaha ujug-ujug di ditu. Kan ini tidak koheren. Nah, kalau saya rinci, gak akan selesai 10 jam saya bicara begini. Terlalu banyak yang tidak koheren dalam kehidupan kita, yang kadung sudah diyakini oleh kita. Dacek batur ge gitu. Makanya koreksi, coba bikin daftar. Pulang dari sini ibu bapak beli buku, rada kandel setik bukuna. Bare judul ku sepidol nu gede. Judulna Buku Bodoh Ibu Siapa. Jadi tulis dulu Buku Bodoh Ibu Yani. Awas ya, pulang dari sini beli. Nanti beli pulpen. Tulis semua kata yang sudah dikenal dalam hidup. Misalkan iman, tulis. Nanti sambil diam tanya, ari iman teh naon? Urang geus nyaho acan. Islam tulis, ihsan tulis, ikhlas tulis, sabar tulis semua. Begitu lihat ada mobil Avanza, tulis Avanza. Begitu lihat di mobil ada VVTi, tulis. Pertanyakan semua kata-kata itu pada diri. Saya jamin ya, kita nggak bisa jawab semuanya. Saya jamin nggak bisa jawab semuanya. Karena yang disebut tahu selama ini oleh kita tuh kita tidak tahu. Tulis, ningali panon poe, tulis panon poe. Nanti pertanyakan, apa matahari? Kenapa bersinar? Bagaimana matahari nggak habis-habis? Kok bersinar terus? Kenapa panas? Kenapa cahayanya penting? Kenapa cahaya mengandung energi? Kenapa proses fotosintesa perlu matahari? Terus tanya, hiji we urusan panon poe. Mal bisa jawab. Begitu ningali cai di gelas, cai, tulis cai. Apa itu air? Kenapa molekulnya H2O? Bagaimana pusat muatan positif dan negatifnya? Berapa banyak dalam H2O elektron? Berapa banyak proton? Di mana inti atomnya? Kenapa air pelarut yang sangat bagus? Kenapa hidup harus ada air? Itu cara saya belajar. Jadi saya belajar itu bukan dari buku kata orang, dari buku bodoh. Makanya dari kecil saya udah punya buku bodoh. Semua saya pertanyakan. Quran, apa Quran? Saya pertanyakan. Oh, Quran dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan. Oh, Quran itu bacaan. Oh, kalau Quran itu bacaan, berarti saya harus bisa baca. Apa artinya membaca? Terus dipertanyakan. Apakah membaca seperti yang kita selama ini pahami? Babi, bu, ta, itu. Eta maca lain. Ternyata membaca itu adalah menyimak. Menyimak itu adalah mentransformasi tulisan menjadi pemahaman. Apakah ketika kita melihat tulisan jadi pemahaman? Apakah kita semua sudah membaca? Tulis di buku bodoh. Belum lagi nanti pertanyakan semua hal yang selama ini kita yakini. Akhirat, tulis di buku bodoh. Naon akhirat teh? Dari bahasa apa akhirat? Apakah betul gambaran tentang akhirat seperti yang digambarkan banyak orang? Apakah betul nanti di surga itu, di akhirat ada surga? Apakah di surga itu betul ada bidadari? Kersaha.
Tanya semuanya. Setiap kita mengalirkan pertanyaan, di situ jawaban akan mengalir. Malaikat, tulis naon malaikat teh? Cenah makhluk yang terbuat dari cahaya. Ari urang dijieun tinu naon? Apaan semua kita juga terbuat dari cahaya. Aslinya kita makhluk cahaya. Kalau gitu apa bedanya kita dengan malaikat? Setan. Saha setan teh? Orang mana? Pernah nggak gitu belajar? Makanya semua yang kita yakini ringkih, tidak koheren. Begitu dibuktikan, semua tidak selaras. Baru satu. Dua, pengetahuan itu harus sesuai dengan faktanya. Dan harus bisa dibuktikan. Mohon maaf. Kita punya keyakinan. Apakah keyakinan kita sesuai dengan faktanya? Apakah keyakinan bisa dibuktikan? Kalau tidak bisa dibuktikan, tidak termasuk kelompok pengetahuan. Kita punya rukun iman, 6 rukun iman. Mohon maaf, apakah kita sudah membuktikannya? Kalau kita belum membuktikannya, apakah itu layak disebut sebagai pengetahuan? Layak disebut sebagai ilmu? Makanya jangan asal ngomong. Apa yang kita bicarakan itu harus dipertanggungjawabkan. Yuk, saya kasih contoh. Setiap hari kalian baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Mau masak Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik mobil Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin lah, ya, dari wajah-wajahnya kelihatan. Pasti itu mengucapkan itu. Pertanyaannya, pernah nggak kita bertanya, mengapa kalau kita mau melakukan apapun harus pakai Bismillahirrahmanirrahim? Sampai di titik pemahaman tertentu, saya mengalami goncangan yang luar biasa. Saya tidak berani lagi mengucapkan kalimat itu. Pernah saya tidak berani mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti kalau saya bilang atas nama, pertanyaannya, apa betul saya ini layak untuk mengatasnamakan Dia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sementara saya masih pembenci, sementara saya masih usil pada orang, sementara saya masih belum bisa memaafkan orang, sementara cinta kasih saya juga masih terbatas, sementara orang lain susah pun saya diam? Dan kalau saya mengucapkan kalimat itu, apa betul saya ini diutus Allah untuk mewakilinya, menjadi kepanjangan tangannya? Kalau saya mengucapkan kalimat itu, apa betul saya mengenali Dia? Ada orang datang ke rumah kita atas nama Bupati. Pasti ditanya, Bapak teh sahana Bupati? Ai Bapak teh kenal ka Pak Bupati? Henteu. Wakil Bupati sanes, sekda komo. Jadi Bapak teh satu. Abdi mah sanes sasa. Nah, atuh tadi mengatasnamakan Pak Bupati. Kan syarat mengatasnamakan bupati itu satu, kudu wawuh kanjeng bupatina. Dua, harus membawa visi dan misi bupati. Paling tidak bawa selembaran pidato bupati, dibacakan, ulah pidato sorangan, akan ngawakilan Pak Bupati. Sama kalau upacara ya, upacara hari pendidikan. Kan di Jakarta Menteri Pendidikan bikin cek tes pidato. Dibacakan tah ku kepala sekolah, rektor, guru, semua di depan siswa atas nama Menteri Pendidikan. Betul? Itu baru satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dalami. Tulis di buku bodoh. Tulis buku bodoh. Apakah saya sudah tahu Bismillahirrahmanirrahim? Oh, geningan orang teh can kemana-mana kakara ngucap unggul. Pantes we. Geus maca Bismillahirrahmanirrahim, gelas pepus ngamuk di dapur. Geus baca Bismillahirrahmanirrahim, ya itu. Sayur geus capek-capek masak, bahe ngamuk di dapur.
Bismillahirrahmanirrahim. Model now. Nah, yang ketiga, pengetahuan itu harus bermanfaat untuk kehidupan. Apa? Harus bermanfaat buat kehidupan. Nah, cari pengetahuan yang tiga ini. Satu, memenuhi asas koherensi. Dua, memenuhi asas korespondensi. Tiga, memenuhi asas pragmatis. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah kumpulkan di buku bodoh semua yang disebut tahu, cek memenuhi tiga asas ini enggak. Nanti kaget karena tiga-tiganya tidak dipenuhi. Nah, sekarang mau cerita kebenaran macam apa kalau tidak ada pengetahuan? Karena dasar kebenaran kan ada 5. 1 pengetahuan, 2 cinta, 3 keadilan, yang keempat adalah pengabdian, yang kelima kesabaran. 1 dari 5 harus dimiliki. Yang pertama apa? Pengetahuan. Karena dasar kebenaran itu 5, salah satunya adalah pengetahuan. Sementara pengetahuannya tidak memenuhi asas pengetahuan. Koherensi tidak, korespondensi tidak, pragmatis juga tidak. Punten Ibu Bapak. Ibu Bapak suka disuruh zikir. Apa yang dilakukan? Nyebut. Padahal zikir itu artinya apa? Mengingat. Mengingat di mana? Kan di dalam, di batin mengingat. Menyebut di mana? Di mulut. Disuruh zikir, malah nyebut. Nyambung nggak? Tidak memenuhi asas koherensi. Teu nyambung. Perintahnya juga ingat. Ingat itu bukan menyebut. Alat untuk mengingat itu batin. Ingat itu ada syaratnya. Syarat ingat harus tahu yang diingat. Malah nyebut. Emut sekarang kasepuh. Emut kasepuh. Tuh kan itu ingat. Ingat mah jempling we taya suarana. Sugan, mangga Ibu. Emut sepuh. Langsung nyerebut nami ibu bapak. Karena eta menyebut, perintahnya ingat. Di Quran itu tidak ada perintah untuk menyebut-nyebut Tuhan. Di Quran cuma ada fazkurullah zikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Cek semua. Tulis lagi di buku bodoh. Zikir, wirid, kumaha prak-prakanana. Sok. Nanti terkejut. Dari semua yang ditulis ini ternyata semuanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Baik, kembali lagi ke topik kita. Apa topik kita? Ulangi lagi tadi. Jalan pulang percikan cahaya ilahi. Jadi ada 2. Ada 3 kata kunci, ada keywordnya 3. 1 jalan pulang, 1 jalan, 2 pulang, yang ketiga percikan cahaya ilahi. Percikan cahaya ilahi ya sudah 1 aja, ruh. Di dalam ruh ada jiwa kan? Nah, sudah saya jelaskan tadi. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-73 Allah berfirman. Ya. Firman Allahnya seperti ini. Saya tunjukkan dulu supaya semuanya ngerti, supaya tidak sekedar asal. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3. Ini ayatnya. Jadi kalau berbicara masalah ketuhanan itu berarti ada hamba, ada Allah, ada Rasulnya. Gitu kan? Makanya hamba ini harus taat pada Allah, hamba harus taat pada Rasulnya. Kalau dia taat pada Allah dan Rasulnya, itulah ketuhanan. Itu yang disebut dengan experience of being. Nah, kita lanjutkan sekarang.
Kita lanjutkan pada yang tadi, kita buka dulu yang ini. Oke. Ada jalan, ada pulang. Ayo perhatikan saya. Jalan, tahu jalan? Jalan. Banyak gak jalan? Banyak. Kenapa jalan dibuat? Nih. Ini masjid ini bisa kalian capai dari rumah masing-masing karena ada apa? Ada jalan. Kenapa jalan dibuat? Karena ada tujuan yang hendak dicapai, bukan? Makanya pemerintah sekarang bikin jalan tol, wah dibuka di mana-mana. Dari Bandung ke Surabaya sekarang udah nembus semuanya tuh jalan. Kenapa? Karena ada yang mau dijangkau, ada yang dituju, kan betul? Gitu. Itulah pentingnya bikin jalan. Yuk, dari Bandung ke Jakarta ada jalan? Ada. Berapa jalan? Bisa lewat tol. Bisa lewat mana lagi? Bisa lewat Purwakarta. Bisa lewat mana lagi? Bisa lewat Puncak. Betul nggak? Bisa apa lagi? Bisa pakai kereta api. Bisa. Bisa pakai apa lagi? Bisa pakai pesawat. Bisa pakai sepeda motor? Bisa. Cuman jalannya sama kan? Tapi yang pesawat ke udara, yang kereta api beda dengan jalan yang tadi. Pertanyaan saya, siapa yang akan sampai di Jakarta? Yang akan sampai di Jakarta adalah yang sudah memilih jalan dan tekun di jalannya. Ulangi, yang akan sampai di Jakarta yang sudah memilih jalan dan tekun di jalannya. Mau naik kereta api, ya sudah, tekun aja di kereta api sampai di Jakarta. Naik sepeda motor, tekun aja di jalan, nyampe di Jakarta. Pilih jalannya, mau ke Puncak, mau ke Purwakarta, mau lewat tol, kecuali sepeda motor, gak boleh. Jadi yang sampai di Jakarta siapa? Yang tekun di jalannya setelah menentukan jalan. Maaf ya? Oke. Nah, percikan cahaya ini mau pulang. Mau pulang. Nah, percikan cahaya ini sebelum pulang, yang pertama harus tahu alamat pulangnya. Setuju nggak dengan saya? Kan percikan cahaya ini sekarang sedang apa di sini? Sedang apa? Sedang apa? Sedang ngumbara, sedang dikaryakan. Jadi sebetulnya percikan cahaya ini sekarang di semesta ini sedang dikaryakan. Ayo ingat-ingat asal muasalnya gimana? Ibu bapak kita berpelukan. Gara-gara berpelukan, jadilah kalian di perut ibumu. Setelah sempurna penciptaan tubuh, ditiupkanlah ruhku, kan begitu? Pertanyaan, buat apa itu ruhku ditiupkan? Kenapa ditiupkan kepada tubuh? Kenapa? Dan kalau tidak ditiupkan kepada tubuh bisa gitu? Ditiupkan ke dalam tubuh karena apa? Karena kita ini setelah ditiupkan, bro aja lahir dari ibu kita kadunya. Untuk apa? Karena kita mau hidup di dunia, maka kita menggunakan materi-materi yang semuanya berasal dari dunia. Kan tubuh kita itu isinya. Pertama, apa yang dimakan ibu bapak kita. Ibu bapak kita itu punya dua sel, satu namanya sel sperma, dua namanya sel telur. Di mana eta sel sperma dan sel telur? Dari makanan yang dimakan ibu bapak kita. Jadi kalian ini ada yang terbuat dari jengkol, ada yang terbuat dari pindang bandeng, ada yang terbuat dari asin sepat, ada yang sebelah sana terbuat dari teri.
Ada juga daun sampe wungkul tabelah dia. Sadar nggak? Makanya sel sperma dan sel telur itu terbuat dari unsur-unsur yang berasal dari bumi. Setelah bertemu, kemudian ibu bapak kita juga makan. Betul? Kan ibu kita selama hamil piraku tetuang. Maka apa yang dimakan oleh ibu itu yang akan jadi darah daging kita. Ibunya nggak suka minum susu, begitu lahir kurang zat kapurnya. Leles tah budak teh. Karena penentu dari kualitas fisik anak yang lahir adalah apa yang dimakan oleh ibunya. Apan rejeng, sapiring, apa yang dimakan ibu jadi makanan buat anak. Apa yang dirasakan ibu dirasakan juga oleh anak. Maka mental anak ditentukan oleh mental ibu saat dia sedang mengandung. Hati-hati ketika sedang mengandung. Jalimu udang budak teh gede amak sing ingat baheula keur ngandung. Gitu. Da amak teh aya anu ngawariskeun. Di mana? Ya ti ibu. Ti bapa saware. Makanya ibu mah 3 kali kan, ibumu. Makanya pewaris genetik yang paling kuat adalah ibu. Lanjut. Lahir ke dunia. Kemudian apa? Dikasih makan. Dari mana? Dari unsur-unsur dunia. Jadi kenapa tubuh kita dibuat dari unsur-unsur dunia? Karena kita ini mau dikaryakan di dunia. Kalau tubuh saja tidak bisa, harus ada daya kehidupan, maka ruhku ditiupkan ke sini. Dengan daya kehidupan, maka tubuh ini jadi punya energi. Jadi, kalau kita mau jujur, aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Aslinya kita ini makhluk spiritual. Aslinya kita itu, yaitu yang ditiupkan. Karena ini cuman raga, cuman kurung, kerkuring. Cuman cangkangnya saja. Makanya sekalipun nanti tubuh fisik ini mati, kan kehidupan terus berjalan. Karena jiwa tidak pernah mati, karena jiwa kan abadi. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya untuk apa kita diutus ke dunia? Kita diutus ke dunia ini, kata leluhur kita, untuk memayu hayuning bawono, untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Malah manusia menggerogoti dunia, merusak dunia. Dunia yang cantik ini dirusak oleh kerakusannya manusia. Dulu tidak banyak yang berlubang di bumi ini. Sekarang di mana-mana bumi ini berlubang. Ditambang dengan sesuka hati. Makanya bumi ini sekarang sudah melambat. Bumi itu putarannya sudah melambat karena perilaku manusia. Laut sekarang sudah naik. Setiap tahun laut itu naik terus. Oleh karena itu jumlah daratan di bumi ini semakin hari semakin berkurang. Jadi daratan yang hanya 25% ini nanti suatu saat semua daratan pun bisa jadi 100% dibungkus oleh lautan. Perilaku siapa? Perilaku manusia. Kenapa? Es di kutub mulai mencair. 2 derajat saja naik suhunya, es mencair. Dengan kenaikan 2 derajat Celcius yang mencair itu jutaan ton. Dan itu semuanya ke laut. Laut jadi naik. Dulu kita tidak mengenal yang namanya banjir rob. Gak kenal. Banjir mah biasa nama hangan loba teuing. Sekarang sudah namanya banjir rob. Apa itu? Lautan, air laut naik ke daratan. Abrasi di mana-mana. Terus saja ombak yang menghantam pantai. Makanya mungkin ibu bapak yang sudah lama hidup di dunia ini masih ingat. Oh dulu pantai itu bukan di sini. Waktu saya kecil pantai itu sebelah sana, kenapa jadi di sini? Saya masih ingat pohon ini tuh jauh dulu dari pantai, sekarang ada di pinggir pantai. Mungkin ingat. Bukankah itu fakta? Bahwa sebetulnya bumi ini terus mengalami perubahan.
Yuk sekarang kita sadari bahwa kita aslinya makhluk spiritual. Aslinya kita itu adalah ruhku. Pertanyaan saya, apakah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita itu sama dengan awal alamnya? Atau pertanyaan begini, kalau saya ngambil air 1 tetes dari gelas saya, apakah yang 1 tetes ini sifatnya sama dengan yang ada di gelas? Sama. Kalau tetesan ini adalah ruhku yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia, berarti sesungguhnya sifatnya ruhku itu sama dengan asalnya. Jadi sebetulnya sifat-sifat asalnya itu sudah diwariskan menjadi sifat-sifat ruhku. Jadi apa yang kurang? Karena semua sifat-sifatnya ada dalam ruhku. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Khaliq sampai As-Sobur. Semua sudah ada. Jadi siapa sesungguhnya orang yang sukses dalam kehidupan ini? Adalah orang yang sadar kalau dia datang ke sini diutus Allah untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Gimana cara mempercantiknya? Gunakan sifat-sifat Allah yang ada dalam ruhku. Allah punya sifat maha indah? Coba ibu bapak, kalau lihat yang indah gitu seneng? Seneng? Kalau lihat yang kotor sedih? Nah, setelah sedih berbuat gak untuk memperindah? Nah kalau cuma sedih saja tidak berbuat apa-apa, berarti belum memayu hayuning bawono. Harusnya kita ikut berkontribusi. Makanya tadi ciri orang yang sudah pulang salah satunya itu dia sayang pada pohon, sayang pada makhluk, sayang pada alam gitu. Lihat sungai yang kotor itu, aduh sedih. Ini bukan lihat sungai kotor, bahkan dia melempar kotoran ke sungai terang-terangan. Ari ngaku jelema iman. Lucu. Saya pernah pergi, mohon maaf ya, ke tempat-tempat pendidikan agama. Dan rata-rata kotor. WC kotor. Tempat ibadah kotor, karpet kotor. Gak ada yang peduli. Padahal sejatinya ruhku itu kan suci. Makanya kita harus pulang. Nah, jalan untuk pulang ruhku sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama jalannya adalah tunduk patuh jiwa ini kepada Allah dan Rasulnya yang ada dalam diri. Maka itu yang akan mempermudah sang jiwa kembali ke tempat asalnya. Maka leluhur kita kemudian mewariskan berbagai macam agama. Nah, makanya agama itu adalah jalan. Silahkan kalian lewat jalan mana, tentukan olehmu sendiri. Setelah menentukan jalanmu, tekun di jalanmu. Jangan mikirin jalan orang lain. Jangan ngurusi jalan orang lain. Jangan usil pada jalan orang lain. Tekun saja di jalanmu. Kau akan sampai ke Jakarta. Supaya tidak keliru ketika sudah menentukan jalan, maka kalian harus mengerti di sepanjang jalan itu ada rambu-rambu jalan. Itulah yang disebut dengan kitab suci. Makanya setiap agama ada kitab sucinya. Supaya tidak salah baca rambu-rambu jalan, maka di setiap agama ada para penuntun jalan.
supaya tidak salah menafsirkan rambu-rambu jalan. Cari penuntun jalan yang berpengalaman. Balik ke mana Bu? Ke Jakarta. Sok ku abdi dijajabkeun. Mangga. Punten Pak, ari Bapak kantos ke Jakarta. Teu acan Bu. Itu calo. Nah banyak sekali belum pernah ke Jakarta tapi ngajak kita ke Jakarta. Belum tahu akhirat sudah ngajak kita ke akhirat. Lucu ya. Nekat itu namanya. Berani banget. Ibu ke Pangandaran. Suka ada yang nawarin kan? Tuh, nelayan tuh. Lihat itu tuh. Lihat pemandangan di bawah laut. Kan gitu. Tawarin. Nelayannya tuh putih, kasep, nganggo jas, nganggo dasi, sepatunya mengkilat. Kan pasti ragu-ragu ya. Terus seberapa kali Bapak ke tengah laut namean orang sasarengan we maot di ditu. Tapi begitu ngajaknya kereng, hitam, kebakar matahari, udah yakin lah itu nelayan pasti udah berpengalaman, tidak usah ragu dan tidak tanya, langsung celek naik karena sudah ada trust, ada kepercayaan. Nah atuh orang tehnya, ari rek nyebrang lautan, hayang dipimpin kuno berpengalaman, ari rek ka akhirat teu milari anu berpengalaman, kumaha asa teu nyambung ya. Jadi ada jalan, siapkan kendaraannya. Kendaraan bagi jiwa satu-satunya adalah tubuh, makanya tubuh harus diurus. Urus tubuh supaya sehat, supaya sampai ke Jakarta. Makanya ke tol mogok. Kasih makanan yang enak, jangan yang subsidi. Rame sekarang di mana-mana. Karena yang subsidi dibatasi rame. Padahal mikirnya sederhana, berpikir kebeli aja, walaupun mahal pasti kebeli. Jangan berpikir mahal, nggak usah demo. Pemerintah sayang sama masyarakat, cuman karena sudah tidak ada pilihan lagi, kumaha tuh. Sudah percaya aja pada pemimpin. Dan demo juga tidak akan menyelesaikan masalah. Betul? Daripada kita berpikir mahal, lebih bagus berpikir kebeli. Pantaskan diri kita, saya mah beli bensinnya tidak yang subsidi. Pantaskan, pasti ada duitnya buat beli. Itu aja kok rahasianya, nggak usah pusing-pusing. Nah lanjut, kendaraannya sudah bagus. Petunjuk jalan sudah bisa dibaca, penuntun jalan sudah ada. Betul? Sudah lengkap. Apalagi yang kurang? Ketika kita mau berjalan kan harus bawa bekal. Betul nggak? Masa nggak bawa bekal? Bawa bekal. Makanya Allah ngasih saran di Quran, fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tah eta bekal. Apa takwa? Tanya Quran, jangan menurut persepsi sendiri. Tuh, eta bekal. Tanya Quran ya. Takwa itu bukan mengikuti perintah Allah, kemudian tidak melanggar larangannya. Bukan, di Quran bukan begitu. Baca nanti di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Takwa teh apa? Supaya tidak salah persepsi, supaya 3 asas pengetahuan dipenuhi. Ini nggak saya bahas ya, nanti baca sendiri. Cukup nggak kita punya kendaraan? Oke. Terus apa tadi?
Rambu-rambu sudah terpasang, siap dibaca. Ya, penuntun jalan sudah ada yang mau antar kita, ya. Itulah perlunya guru. Yang keempat, apa? Bekal. Sudah ada. Bekalnya apa tadi? Takwa. Di perjalanan itu tidak selalu mulus. Bisa saja ada hambatan, ada rintangan. Maka siapkan senjata. Rasul mengatakan sebaik-baiknya senjata adalah ilmu. Situlah ilmu. Mulai berperan ilmu di situ. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang haji, ilmu tentang umroh, ilmu tentang apa, ilmu tentang hidup, semua harus tahu. Sampai rahasia-rahasianya. Itulah senjata kita. Cukup? Masih ada yang kurang? Piraku sorangan, ngajak batur, harus punya sahabat. Itulah pentingnya kita punya komunitas. Makanya saya sering mengatakan ada 3 permata dalam hidup. 1 punya guru, 2 punya ajaran, 3 punya komunitas. Komunitas di mana kita saling mengingatkan, saling menyemangati. Karena kadang-kadang dalam perjalanan itu kan suka ada kelelahan, betul nggak? Ada yang mengingatkan. Cukup? Cukup? Apalagi? Yang ini yang paling besar belum dibicarakan. Niat. Niat, karena niat ini menentukan kesungguhan kita. Nah, kalian niatnya apa datang ke sini? Makanya kata Nabi, amal itu sangat ditentukan oleh niat. Jadi aslinya kita ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Untuk apa? Untuk mempercantik bumi supaya tambah cantik. Memayu hayuning bawono. Makanya orang-orang yang paling berhasil di semesta ini adalah orang yang paling berguna bagi semesta. Ulangi, yang paling berguna. Makanya nilai kehidupan kita tergantung seberapa berguna bagi kehidupan. Makanya leluhur kita di tanah Jawa Barat merumuskan 6 prinsip supaya kita berguna. 1, nulung kanu butuh. 2, nalang kanu susah. 3, nyaangan kanu poekeun. 4, opat ya, ngahudangkeun kanu sare. 5, nepak kanu poho. 6, nganter kanu keung. Keren. Nah itu ya dasar-dasarnya supaya kita jadi manusia paripurna. Nah paripurna itu artinya ya dia memiliki kebergunaan dalam hidup. Itu yang disebut dengan manusia yang soleh. Nah selama ini kita mengartikan orang soleh itu yang rajin ibadahnya. Gawe ente, sakola ente, terus aja ibadah. Padahal dia datang ke sini itu bukan ngurusi akhirat. Dia datang ke dunia ngurusi dunia dengan berbekal nilai-nilai akhirat. Kan kita ini aslinya makhluk akhirat. Kita ini dari akhirat datang ke dunia, nanti setelah selesai balik lagi ke akhirat. Siapa yang akan balik lagi ke akhirat? Kalau dia di dunia berkarya, ada gunanya dan menggunakan bawaan akhirat. Jadi sebetulnya bekal akhirat yang dipakai untuk ngurusi dunia. Kita mah kabalik wae. Mun batur teh semangat kerjana, semangat berkaryana, diusilan karunyanya ibu eta mah tarangaos naon gawe wae nguruskeun dunya. Ya Allah, nu leres mah ibu itu, lain ibu nu ngomongkeun. Nu leres mah ibu itu.
Dia berkarya, dia jadi pegawai bank, dia jadi apa, dia jadi apa, dia jadi apa. Kan berguna hidupnya. Lah lu ngomongin orang aja. Baru bisa Iqra 1 aja udah langsung pameran. Kasihan ya ibu itu, ngaji aja nggak bisa. Habis waktunya buat ngurusi dunia. Lah tugasnya orang itu datang ke sini emang ngurusi dunia. Jadi arsitek bikin gedung keren. Jadi ilmuwan bikin riset keren. Jadi ahli fisika keren. Jadi ahli kimia keren. Menciptakan mobil, menciptakan pesawat keren. Menciptakan senok bagus. Nyon korek kuping gitu bisa. Tapi asapang solehna. Karena tiap hari merasa seakan-akan kalau dia aktivis dalam bidang agama soleh. Padahal agama itu hanya alat, hanya jalan. Soleh itu tidak bisa diukur dari banyaknya ritual. Soleh itu diukur dari seberapa besar kesalehan sosialmu dalam hidup. Berapa banyak orang yang dibahagiakan, berapa banyak orang yang ditolong, itu soleh. Kenapa saya ngomong begini? Tahu tujuannya? Supaya mikir. Jadi seberapa berguna kita dalam hidup, itu nilai kita. Karena kita itu sudah diberi kecerdasan, dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Kreativitas dikasih? Kasih. Tangan dikasih buat berkarya, kaki dikasih buat jalan. Mata dikasih buat lihat, telinga dikasih buat dengar, mulut dikasih buat ngomong, napas dikasih buat hidup, otak dikasih buat mikir. Dan ada riset yang luar biasa. Orang yang paling cerdas di dunia namanya Einstein. Itu baru menggunakan kapasitas otaknya 5%. Dari 100% itu Einstein. Lah kita ini menggunakan kecerdasan yang diberikan Allah berapa persen? Coba unggal poe mikir beas wae. Makanya orang-orang yang besar itu mikirnya besar. Bagaimana menyelamatkan kehidupan, bagaimana menyelamatkan alam semesta. Seminarnya itu tentang yang besar-besar. Bagaimana supaya suhu di bumi ini tidak meningkat? Bagaimana supaya es di kutub tidak mencair? Bagaimana iklim ini bisa kita rekayasa supaya seluruh kehidupan selamat? Itu orang besar tuh mikirnya besar-besar. Orang yang kerdil mikirannya kumaha carana supaya saya beunghar. Kumaha carana supaya maling teu katingali batur. Manusia macam apa? Kayak gitu gunana. Betul? Jadi pejabat korupsi, apa gunanya? Kalian pernah korupsi nggak? Pernah korupsi? Enggak kan? Ya karena nggak kerja. Potong-potong. Saya nggak pernah korupsi Pak. Wah luar biasa Anda. Sebentar, Anda kerja di mana? Alhamdulillah Pak, sampai sekarang belum punya kerjaan. Lah, saya pikir sudah menjabat jabatan tinggi di tempat yang kerjanya itu banyak peluang korupsi, lalu bilang begitu, itu keren. Ini kerja juga belum. Iya. Di mana kerja Anda? Alhamdulillah Pak, karyawan di sebuah pabrik. Saya nggak pernah korupsi. Lah apa yang mau dicuri? Jadi kalau kita mengatakan tidak korupsi bukan berarti kita tidak bermental. Can aya kesempatan. Ngerti maksud saya? Makanya jangan ngaku-ngaku lah. Baru ketitipan jadi RT aja uang kematian hilang. Makanya komitmen kita sang jiwa ini dengan
dengan Allah dan Rasulnya itu jangan sampai luntur, sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Pada saat kita ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kita menjawab, yes, aku menyaksikan. Itu jangan luntur komitmen itu. Oleh karena itu maka proses penyaksian ini harus berlangsung sepanjang hayat, terus menerus. Jadi ini ayat bukan berlaku dulu saja. Pada saat kita ditanya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Proses menyaksikan itu harus berlangsung sepanjang hayat, bahkan sampai sekarang. Itulah jalan pulang. Jadi kalau kita terus menyaksikan, apa yang terjadi? Saat kematian datang saat ini pun kita tidak akan pernah lalai dengan jalan pulang kita. Makanya percikan cahaya ilahi ini tidak pernah ragu, karena dia sudah tahu jalan pulang. Aduh, bersyukur ya yang sudah tahu jalan pulang, sudah punya ilmu ya untuk ya pulang. Aduh, itu melampaui segalanya ibu bapak. Makanya ketika saya dapat ilmu itu, ilmu untuk meniti ke dalam diri ini ilmu yang paling mahal. Bahkan kita tidak usah menunggu kematian untuk pulang, karena sekarang pun kita sudah pulang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke rumah asli kita. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke rumah sejati kita. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke wajah asli kita. Yuk pulang sekarang. Makanya kalau sudah pulang, yang tadi saya katakan ciri-ciri itu sudah kita miliki di sini, saat ini, sekarang. Nah, orang yang sudah pulang, dia akan menjadi manusia paripurna sekarang. Kebergunaannya dalam hidup kelihatan sekarang. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nyaangan kanu poekeun, nganter kanu keeng, nepak kanu poho. Itulah kehidupan sehari-harinya. Oh, luar biasa, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi semesta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.